Nabi Ayub 20 tahun, ya, beliau diberikan nikmat segala macam, anaknya 12, laki-laki semua, istrinya cantik sempurna, dia gagah, raja, nabi dan kaya raya, gitu kan. 20 tahun nikmat hidupnya. Tahun 21 dia menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, dia 30 tahun. 20 tahun nikmat, berarti umur Nabi Ayub berapa? 50 tahun, gitu kan. Waktu itu umurnya 30 tahun menikah, 20 tahun penuh dengan nikmat. Semua ada, anaknya 12 laki-laki semua kuat-kuat. Kebun kurmanya, peternakannya semua subur. Jadi raja, nabi dan orang terkaya di kaumnya. Sampai umur 50 tahun, istrinya 40 tahun. Setelah itu cobaannya Allah datang. Dalam 3 hari semuanya habis. 3 hari saja. Hari pertama di umur 51 tahunnya, Allah SWT datangkan penyakit kusta buat dia. Sehingga menular. Dan tidak ada orang yang berani dekat dengan dia sampai kaumnya tinggalkan. Semua yang tinggal cuma istrinya. Rumahnya pun yang bagus tadinya terpaksa dia jual, diganti dengan gubuk biasa karena hari kedua Allah Subhanahu wa taala coba Nabi Ayub alaihissalam dengan mendatangkan hama dan badai, semua perkebunan kurmanya hancur, semua peternakan kambing, sapi, untanya mati. Hari kedua ribuan ekor habis semua. Maka terpaksa untuk menghidupi dirinya dijual rumahnya, maka dia tinggal di gubuk biasa. Dari raja, nabi kaya raya ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang didakwain kaumnya, kemudian juga seluruh hartanya habis. Dan hari ketiga Allah datangkan cobaan yang paling berat dalam hidup beliau, ya, alaihi salatu wassalam, itu 12 anak laki-lakinya mati satu hari. Semua mati seketika, tanpa sebab. 12 anak laki-laki sempurna sehat, mati semua. Nabi Ayub alaihissalam tidak mengeluh satu kalimat pun. Tidak ada keluar mulutnya, ya Allah kenapa, nggak ada. Subhanallah, kita baru banjir sedikit sudah satu kampung semua tahu, satu dunia tahu Indonesia banjir. Ini tidak mengeluh sedikit pun, satu kalimat pun tidak diucapkan sama dia. Istrinya pun hidup sama dia sampai 18 tahun. Setelah 18 tahun istrinya bilang, wahai Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar Allah, ya, tidak usah mengembalikan anak kita, nggak usah memberikan harta, Anda sembuh aja deh, biar Anda bisa berdakwah. Saya tetap sabar kok, dalam kehidupan begini pun tidak apa-apa. Apa kata Nabi Ayub kepada istrinya? Berapa tahun dulu Allah coba kita? Kata istrinya berapa? 20 tahun. Berapa tahun sekarang? Berapa tahun dulu kita nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Berapa tahun sekarang Allah coba? 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Tunggu. Setelah 20 tahun cobaannya seimbang dengan nikmat yang Allah kasih, barulah Nabi Ayub mengatakan, Rabbi anni massaniyad dur, ya Allah engkau telah timpakan penyakit padaku. Lalu apa permintaannya? Nabi Ayub bilang, ya Allah berimbang nih 20 tahun sama 20 tahun? Tidak. Nabi Ayub mengatakan, wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang. Artinya mau kau sembuhin silahkan, nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi kata ulama, karena Nabi Ayub di sini sabar sampai titik terakhir, klimaks ini yang saya katakan cobaannya, dan dia berdoa sampai sabar sampai titik terakhir, yang terjadi adalah Allah kembalikan semua. Fakashafna ma bihi min dur wa atainahu wa ahlahu wa mithlahum ma'ah. Ini jawabannya. Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hari kemarin menghilangkan 20 tahun semua nikmat yang ada padanya, kesehatannya hilang, hartanya hilang, gitu kan, kebun dan peternakannya, anaknya semua mati. Allah kembalikan setelah 20 tahun dia bersabar sama berimbang, 3 hari juga. Hari pertama Allah angkat penyakitnya, langsung sembuh dari kusta. Gitu kan, sembuh, dan badannya kata ulama lebih sehat daripada dulu waktu dia masih sebelum dikena penyakit, ya, bahkan lebih muda 15 tahun. Kemudian hari kedua, karena kaumnya sudah tersebar beritanya Nabi Ayub sudah sembuh nih, gitu kan. Hari kedua semua kaumnya bawa hadiah. Ada yang bawa unta, ada yang bawa kambing, ada yang bawa sapi, ada yang kasih pohon kurma, pokoknya dihibain. Hibah dari kaumnya ini, hibah ya, pemberian saja, itu double dari apa yang dia milikin dulu. Allah kasih tanpa bekerja nih, dibalas langsung, menjadi lebih kaya 2 kali lipat daripada sebelumnya. Dan hari ketiga Allah SWT beritakan berita gembira, istrinya hamil, setiap tahun melahirkan anak kembar dan memiliki 24 anak laki-laki. Diambil 12 sama Allah, dikasih berapa? Double. Sabar, nikmatin prosesnya. Masa antum dikasih kesehatan sama Allah 365 hari setahun, setelah setahun dicoba seminggu flu, wallah luar biasa keluhannya.
Kalau mau bicara masalah keadilan, mestinya sakitnya berapa lama? Setahun juga. Mana baru seminggu sudah mengeluh, semuanya orang tahu, diam, gak usah mengeluh. Allah SWT maha tahu. Ikhwas sekalian, kalau ada cobaan sedang datang dan antum sabarin, antum nikmatin, itu pahalanya gak bisa dihitung. Perhatikan ya, bukan tidak boleh berobat, ikhtiar boleh, berobat boleh. Tapi kalau Allah belum datangkan kesembuhan, sabar, terima saja, nikmatin prosesnya. Ada seorang dalam hadis Bukhari, wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kena penyakit ayan. Setiap kali kambuh, saya tergeletak di jalanan, badan saya terbuka, minta kepada aurat saya terbuka, minta kepada Allah saya disembuhin. Apa jawaban Nabi? Pertama kata Nabi apa? Tawaran pertama, kalau kau sabar, biarin aja padamu itu, sambil kau ikhtiar berobat, kau pasti masuk surga. Tapi kalau kau mau, saya minta disembuhkan sama Allah bisa, tapi nggak ada jaminan surga. Apa kata wanita itu? Saya mau surga ya Rasulullah. Tapi minta kepada Allah agar kalau saya kambuh, tidak terbuka aurat saya. Maka Nabi SAW doakan. Tapi perhatikan garis bawahnya apa kata Nabi? Kalau kau sabar, kau masuk surga.